Ya, kita kembali lagi ke materi, teman-teman. Baik, video sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan kegiatan inti. Kemudian pada saat kegiatan penutup, di sini anak juga diberi waktu untuk menyampaikan pengalaman yang diperolehnya ya di depan teman-teman ya. Ini sangat penting sekali untuk melatih kepercayaan diri dia. Ya. Kemudian dalam proses ini anak juga dimotivasi untuk menumbuhkan keinginan untuk menggali pengetahuannya lebih jauh lagi. Misalnya ada eksperimen apa yang dilakukan. Nah, ini dimotivasi, ayo kita cari tahu sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, guru di sini banyak memberikan motivasi ya. Nah, di saat penutupan juga guru menyampaikan rencana untuk ke depan menindaklanjuti kegiatan ya sejalan dengan ide yang disampaikan anak-anak. Jadi memang anak-anak harus banyak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide ya. Lalu bagaimana pada saat pandemi ini? Teman-teman bisa juga kok lakukan itu, yaitu memberikan anak-anak komunikasi dengan anak, mungkin bisa melalui video call atau Zoom ya, pada saat bertemu langsung gitu ya. Nah, di situ motivasi anak untuk menyampaikan ide-idenya ya. Apalagi kalau bisa dilakukan bersama-sama dengan temannya ya. Jadi biasanya anak-anak suka termotivasi kalau ada temannya yang bisa menyampaikan sesuatu ya, lebih berani gitu. Nah, ini sangat penting. Dan pada saat ide itu dikumpulkan, aplikasikan dalam bentuk kegiatan main ya, untuk esok harinya atau minggu berikutnya, seperti itu. Nah, ini dukungan guru ya, teman-teman, untuk pada saat tahapan mengamati. Ini contohnya ya, anak mengamati pohon pisang. Nah, dukungan gurunya itu seperti apa? Jadi guru itu memberikan waktu anak itu untuk melihat, memegang ya, dan pokoknya menggunakan panca inderanya untuk mengamati pohon itu ya. Jadi guru itu sebagai fasilitator saja di sini. Oke. Motivasi anak ya sampai mendapatkan banyak hal tentang pohon pisang. Bisa juga menggunakan berbagai macam alat bahan yang menunjang pengamatan seperti kaca pembesar, sarung tangan, sekop. Ya nggak apa-apa, dieksplor saja pohon pisangnya. Kalau memang pohon pisangnya masih ada di tanahnya, ya usahakan jangan sampai membuat pohon pisang itu mati saja. Ya, jadi jangan lupa juga kalau saya dalam pengamatan biasanya didukung juga oleh gambar-gambar, karena jenis pisang juga kan banyak ya. Walaupun mungkin pohonnya hampir sama, tapi anak-anak bisa membandingkan di sana perbedaan-perbedaannya. Oke, seperti itu. Jadi siapkan juga foto, video yang mendukung benda konkret tadi untuk pengamatan. Jadi anak-anak mendapatkan pengetahuannya lebih luas ya. Kemudian dalam hal menanyakan ya, guru memberikan waktu yang cukup agar anak-anak bertanya. Guru memberikan pertanyaan pancingan ya. Apa yang kalian ingin ketahui dari pohon pisang ini misalnya. Jadi memang ada anak yang mau bertanya, ada anak yang tidak mau bertanya. Dan caranya untuk anak-anak yang sulit bertanya, kita harus memberikan pancingan, kita harus stimulasi dan motivasi anak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Terus mencermati ungkapan menanya anak, baik melalui kata-kata, ekspresi wajah, atau gerak tubuh anak. Contoh ungkapan menanya melalui kata-kata, Bu Guru ini apa sih? Gitu ya, suka dengarkan kata-kata itu. Nah, sebisa mungkin kita menjawabnya tidak usah sampai detail sekali, tapi kita rangsang anak untuk berpikir. Ya, yuk kita cari tahu, kita buka ensiklopedia-nya, kita lihat videonya, gitu, seperti itu gambarannya. Jadi nanti anak-anak akan mendapat jawabannya sendiri dari hasil pengamatannya, hasil
penyelesaian masalahnya yang dilakukan dalam kegiatan main. Seperti itu ya. Contoh ungkapan menanya melalui ekspresi wajah. Kan ada anak yang nggak mau bertanya tapi wajahnya tuh penasaran gitu ya. Kita harus lebih peka soal itu. Jadi kita bertanya, ada yang ingin kamu ketahui? Misalnya seperti itu. Oke ya, jadi ini ya, pada guru menjawab pertanyaan anak dengan kalimat sederhana dan jawaban sederhana sesuai dengan pemahaman anak ya. Lalu guru memberikan motivasi untuk mencari tahu lebih dalam lagi dengan melakukan pengamatan, perbandingan, dan kegiatan-kegiatan lain. Oke. Kemudian mengumpulkan informasi. Anak-anak berupaya mengumpulkan data tentang pisang. Nah, di sini dukungan gurunya memberi waktu yang cukup untuk mengeksplorasi pohon pisang melalui pengamatan yang mendalam. Oke. Guru memfasilitasi eksplorasi dan pengamatan anak. Ketika anak bertanya, guru menjawab. Ketika anak membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan eksplorasi, guru menyediakan. Pertanyaan bagi anak yang guru dapat membantunya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalian sudah lihat dalamnya? Coba kalian amati. Kalian sudah coba rasakan ada cairan di bonggolnya? Coba kalian raba. Ini contohnya seperti itu ya. Kalau anak-anak tidak perlu kita jelaskan, tapi anak-anak diminta kita pancing dengan pertanyaan yang mereka dapat jawabannya dengan pengamatannya secara langsung. Mendorong anak mencatat yang didapatnya dengan menggunakan coretan, gambar, simbol, atau bentuk lainnya. Pastikan anak sudah mendapatkan pengalaman belajar melalui berbagai inderanya. Oke ya. Nah, menalar. Anak-anak membandingkan, mengelompokkan, melakukan pengukuran. Ya. Di sini dukungan guru itu memperjelas dan mematangkan pengetahuan yang diperoleh anak sesuai dengan standar pengetahuan yang seharusnya dengan berbagai cara. Dengan membandingkan, kemudian mengelompokkan, menganalisa, melakukan pengukuran, ya, berikan penguatan atas pengetahuan baru yang didapat agar anak menjadi bagian pengetahuan yang masuk ke dalam ingatan anak. Bukan kita yang mengerjakan ya teman-teman, kita hanya menstimulasi, kita hanya memancing anak dengan pertanyaan dan anak melakukannya langsung, ya, melakukannya sendiri sehingga anak mendapatkan jawabannya. Ini sangat penting terkait dengan menalar. Oke. Kemudian mengomunikasikan apa yang mereka ketahui. Nah, untuk mengkomunikasikan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Anak bisa bercerita, bisa melalui gambar, lukisan, grafik, kolase, coretan, puisi, lagu, konstruksi bangunan, dan lain-lain. Jadi bisa melalui lisan, tulisan, dan gambar, ya. Memberi anak kesempatan menemukan ide kreatif untuk mengembangkan, memperluas gagasannya lebih lanjut atas pengetahuan baru yang telah diperolehnya. Ya, pada saat anak juga bisa menunjukkan, contohnya anak menunjukkan hasil gambarnya. Guru berkata, jika kamu diberi waktu lagi, apa yang akan kamu tambahkan pada gambar pohon pisang ini? Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua, anak menunjukkan kebun pisang yang dibuat dari balok-balok. Guru menemukan bahwa belum ada gubuk tempat tukang kebun. Lalu guru berkata, coba kita cermati, di mana tempat istirahat bagi tukang kebun yang merawat kebun pisang ini ya? Itu salah satu contoh dukungan guru yang kritis dan kreatif. Oke, baik teman-teman, itu saja. Nah, terkait dengan apa yang harus dilakukan pada saat pandemi ini, teman-teman bisa juga lakukan ini ya melalui kegiatan-kegiatan bermain yang bisa dilakukan di rumah. Ya, kegiatan-kegiatan apa saja, menggunakan alat bahan apapun, ya. Anak-anak diberi tantangan melakukan sesuatu, membuat sesuatu, kemudian guru dapat menstimulasinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kritis bagi anak-anak.
seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa diramu nih nanti dari cara berpikir, bagaimana merangsang anak berpikir kritis, berpikir ilmiah, dan berpikir tingkat tinggi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Oke, baik, quote today-nya adalah tugas kita bukan untuk berhasil, tugas kita untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itu kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Hamka. Oke, itu saja materi hari ini. Mohon maaf lahir batin bila banyak kesalahan dan kekurangan, karena yang salah dan kurang datangnya dari saya dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang ingin belum dipahami atau ingin ditanyakan lebih jauh, kita akan berdiskusi di Telegram grup ya teman-teman. Jangan sungkan untuk bertanya apa saja. Insya Allah kita akan sharing, kita akan belajar bersama, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja dari saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.